Setiap ruang ganti kan dilengkapi sama kaca gede. Benerin make up tuh di situ. Ini muka kita nih, seharusnya pantulan kan kita ya. Di samping ada orang bang, ikutan ngaca bang gini. Pas di samping kita, kaget kan ngelihat ada bayangan itu. Gini langsung, pas lihat gini nggak ada orang. Balik badan lagi, pas lagi balik badan, itu bayangan kita, pantulan bayangan kita. Kita lagi biasa gini, ya senyum gini. Kan ada operator yang bilang, ayo diserbu bajunya, masih banyak ibu-ibu ini jangan lagi diskon gitu kan. Biasanya berdua kan, ini dia sendirian nih. Lagi dia ngobrol gitu bang, ada suara bang dari mic 2, dia kan mic 1 mic 2. Ada suara dari mic 2, ada yang ikutan nyanyi bang. Mic 2 rupanya ada di tempat resepsionis, gak ada yang nyentuh. Nah pas lihat CCTV, itu kan CCTV ada di berbagai sudut. Pas dilihat di bagian sudut resepsionis, itu mic yang tadi saat ada yang nyanyi itu. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah bekerja di kasir di salah satu departemen store yang ada di Kota Medan. Jadi di sana dia dan rekan-rekan kerjanya ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Vivi. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Ini katanya mau nyeritain nih waktu kerja jadi kasir. Benar. Ini di departemen store, kita nggak nyebut ya departemen store apa, jangan takut ya kenapa-napa. Iya benar. Dan memang ini kejadiannya di tahun 2014. Ini memang udah lama Kak jadi kasir waktu itu. Waktu itu lama kerjanya. Berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Bentar, atau 4 bulan mah. Berarti 4 bulan ini gimana? Selesainya emang karena kebanyakan kejadian horor apa gimana? Selesainya memang karena memang kontraknya, karena kan saat itu event. Event. Iya, event. Jadi departemen store ini ngambil karyawan untuk tambahan kasir, karena kan setiap itu kan mendekatin puasa ya. Nah itu pasti kan banyak yang membludak pembeli, jadi kasir juga pasti kewalahan. Nah itulah kami jadi tambahannya gitu. Paham. Nah Kak Vivi, untuk kejadian horor yang terjadi nih, yang Kak Vivi alamin sama teman-teman itu kebanyakan malam atau memang random aja waktunya, gimana Kak? Sebenarnya emang random ya gitu waktu-waktunya. Cuma yang paling intens itu pasti malam bang. Oke. Karena kan itu jam penutupan ini kan departemen store-nya. Jadi setiap malam setelah pembeli udah nggak ada lagi. Jam berapa tuh? Sekitar jam-jam 11-an gitu. Oh, itu udah tutup mall. Nah, terus? Jadi kan kalau kasir kan pulangnya lebih lama. Kenapa? Karena kan harus ngitung uang dulu. Di situ. Oh, di situ. Paling bener-bener. Iya. Oke. Ini ditahan dulu nih kayak ceritanya. Jadi buat temen-temen yang penasaran sama ceritanya Kak Vivi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya, gampang aja. Oke, Kak Vivi, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap. Nah itu awalnya memang baru-baru lulus sekolah. Itu kan sebelum ngelamar beberapa tempat itu kan nunggu SKHU ya, karena sebelum keluar ijazah itu kan harus ada SKHU gitu untuk kerja gitu kan. Nah begitu SKHU-nya keluar, ngelamarlah di salah satu departemen store dekat rumah. Gitu. Nah ngelamarlah di sana. Nunggu ternyata
karena memang mereka ngambil karyawan banyak untuk event ya, karena kan udah mau deket lebaran puasa tuh, dipanggil. Nah kebetulan yang dipanggil itu memang bukan aku aja, ada temen juga 2 orang, Oke. Yuni sama Rasita. Nah kebagiannya kan begitu dipanggil, interview segala macem gitu, dapatlah kami di bagian, kalau aku kasir, kalau 2 temenku itu SPG. Satu SPG bagian sepatu, yang satu lagi SPG bagian baju. Jadi mulailah kami kerja tuh. Hari pertama itu kan dipanggil gitu. Panggil, dikasih pemahaman cara pekerjaannya apa aja. Terus plastik yang dipakai untuk bagian fashion apa aja. Untuk bazar apa aja gitu. Karena kan beda-beda untuk fashion sama yang ini gitu. Terus cara kerja manual kasir itu seperti apa, itu dikasih tahu semuanya. Jadi karena anak baru kan gak langsung dilepas tuh. Nah, 1 orang senior itu membawahin 2 orang junior. Nah kan itu di situ ada 2 shift ya, shift pagi sama shift siang. Kalau shift siang itu masuk dari jam 8 sampai jam 5. Si pagi. Istirahat setiap jam 2. Yes. Nah kalau yang shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi pertukaran shift itu, jadi kalau misalnya shift 1 istirahat nih gitu kan, itu jam 2. Nah kami yang siang itu masuk. Nanti udah istirahat nih, shift 1 masuk lagi, kami yang istirahat gitu, atau kami nggak masuk dulu gitu, lanjutin begitu mereka pulang, pergantian shiftnya. Jadi saat itu memang kedapetan shift 2 tuh, shift 2 awal-awal kerja tuh kan, sama si Sinta. Senior 1 Kak Ana. Oke. Nah, kami dapatnya itu di kasa 2. Ini kasa yang bener-bener kami paling nggak mau nih. Kenapa? Semua kasir nggak mau. Kenapa? Karena setiap di kasa 2 selalu ada kejadian, Bang. Oh. Kejadiannya itu yang bikin rugi. Padahal itu duit udah jelas-jelas utuh gitu ya, nggak ada barang hilang, nggak ada apa, bisa minus. Oh gitu. Selalu minus di situ. Jadi saat itu memang dapat kasa 2 gitu kan, sama si Sinta ini gitu kan, sama Kak Ana gitu. Kak Ana di ininya gitu kan ada 3 komputer gitu. Kak Ana 1, aku 1, si Sinta 1. Kerja itu awalnya masih biasa aja Bang, sibuk-sibuk biasa. Tiba malam, pas malam ini, disinilah mulainya memang. Kami kan lagi ini bersih-bersihin ruangan tuh, bersih-bersihin kasa. Ini malam udah mulai sedikit kasirnya gitu kan. Kami ngepak-ngepakin duit. Oke. Mau nutup, ngepak. Jadi si Kak Ana ini lari ke atas duluan, udah selesai dia gitu kan untuk ngapain duit itu. Nah tinggallah aku sama si Sinta. Nah itu kan udah mulai sepi ya. SPG juga udah mulai sapu-sapu, malah udah ada yang matiin lampu gitu. Nah kami lagi nungguin senior nih, nungguin yang rekap. Yang rekap ini namanya Kak Dea. Nah nungguin dia nih gitu, gak datang-datang. Pas lagi nunggu itu, ada suara kayak langkah Bang. Langkah di apa koridornya itu, koridor baju itu. Tek. Kami gini, Sin, denger gak Sin? Apa? Kan ini kayak ada yang kesini tapi kok nggak nyampe gituin kan. Alah paling karyawan itu, kata temen. Temen ini masih berpikir positif aja, padahal hati udah nggak enak nih gitu kan. Kami celingak-celinguk, nggak ada orang loh. Ada, tenang aja, udah dia nungguin lama kali, Kak Dea ini lama kali gitu kan. Rupanya itu langkah makin lama makin deket Bang, makin deket tapi orangnya nggak muncul. Oke. Nah ya kan, udah mulai kan jantungan. Sin, ayolah Sin, ke atas aja lah Sin, biarin aja lah Sin, tunggu aja nanti kita kena loh, kata dia gitu. Ya udah, dan nunggu. Kami entah kenapa tiba-tiba kok kayak ngawasin. Pas dilihat Bang, itu kan manekin banyak ya, semua ngarah ke kami, kayak ngeliatin. Itu manekin kan aturnya ngarah ke pintu masuk semua kan, biar nampak sama pengunjung itu, oh itu baju cantik nih gitu. Betul. Nah itu ngarah ke kami semua, ngeliatin kami semua. Jadi, Sin, kok nggak ada ngerasa yang aneh? Apa gitu?
itu manekinnya kok ke arah kita semua gitu. Kan ada manekin yang nggak pakai kepala, Bang. Itu badannya asli itu ngadep kami, semua berjejer ngeliatin kami. Terus yang manekinnya ada bagian kepala, badannya utuh, kepalanya ngeliatin gini. Idih. Maka si Naila sih udah ke atas, kita lari kami langsung ke atas ke eskalator itu. Itu kan kantor kasir itu di lantai 2. Semua kantor itu ada di lantai 2. Bagian gudang juga di lantai 2 gitu kan. Jadi udah kami lari ke atas tuh. Nah ternyata waktu di kantor kasa itu semua udah ada ngumpul, semua kasir dari lantai 1 sampai lantai 3 itu semua udah masuk ke situ lagi ngitungin uang. Lagi ngitung itu semua lagi ngeleseh. Kami lari-lari kan, cengap-cengap. Bilang enggak kata. Udah gak usah lah, kita ngitungin dulu, nanti kelamaan kita pulang. Kata teman. Ya udahlah, kami fokus lah ngitung dulu. Nah itu kan sepi ya, senyap gitu. Kami lagi ngitung, entah dari mana datangnya, ada suara ketawa gini Bang. Tapi suaranya kayak anak ayam. Anak ayam ketawa gimana sih gitu kan, ciak-ciakan gitu kan. Gitu. Jadi kami pada yang lagi fokus ngitung, pada lihat-lihatan. Bu, katanya kami manggil langsung Bu Sherly kan. Bu, bilang gitu kan, itu kan atasan kami gitu. Udah. Iniin aja dulu katanya kan. Udah nggak usah didengerin katanya gitu. Kayaknya dia tahu tapi nggak mau ngomong, ya kan. Udahlah fokus lah kami ya kan. Biar nggak ini kepikiran gitu. Udah fokus lah. Jadi oke, udah dapet nih hasil yang klop nih. Hasil yang kita hitung tadi kan itu duitnya dikasihkan sama kepala kasir nih untuk dicatat. Ditaruhlah di berangkas. Nah, catatan kita itu dikasihin sama Kak Dea yang ngerekap tadi. Nah, si Kak Dea inilah nanti yang menghitung sesuai enggak jumlahnya dengan yang kita hitung. Kalau misalnya kurang, berarti kita minus saat itu dan itu diganti dari gaji kita. Oke. Nah, lagi ngerekap tuh. Akhirnya kalau misalnya udah selesai kan kita bisa pulang tuh. Alhamdulillah. Kan memang terkenalnya di Kasa 2 itu sering banyak minus. Nah saat itu nggak dapat minus, kami nggak dapat minus, malah lebih gitu, lebih 100 atau 200 ribu gitu. Oh, kok bisa? Lumayan gitu kan, tapi nggak masuk ke gaji kita, masuknya ke sana kan rugi kitanya. Kurang gercep itu nilainya lebih nih. Iya kan, gitu. Jadi udahlah kata. Saat itu kan dipanggil kan Fitra gitu kan. Si Fitra aman nih kata kita, aman, mau keluar sendirian takut Bang, soalnya kan udah pada mati-matiin lampu, nungguin temen lah jadinya gitu kan. Sin gitu kan, ayolah turun kita bentar aku belum selesai, dia bilang gitu. Yaudah akhirnya kami tungguan. Udah banyak nah yang udah selesai nih. Yang tungguan ini begitu keluar dari pintu ini langsung kabur semuanya Bang. Karena saking takut. Soalnya itu kan kalau misalnya udah tutup itu kan semua lampu dimatiin Bang. Iya gelap. Sementara yang karyawan yang paling terakhir pulang itu kasir. Kalau SPG kan selesai nyapu langsung pulang. Oke. Kami yang paling telat gitu pulang karena ngitung uang dulu gitu. Nah yang pas lagi lari-larian ini itu kan baju berderet ya. Kalau di lantai 1 lantai 2 itu kebanyakan fashion memang. Iya. Ini di bagian eskalator mau naik itu kan banyak manekin juga. Manekinnya yang harusnya ngadep ke depan sana ini ke belakang juga Bang, ngadep ke kami juga. Berubah ya posisinya. Berubah. Dan di samping manekin itu ada yang tinggi Bang. Tinggi putih-putih. Kuntilanak. Okay. Tapi badannya kayak binaragawan Bang. Tegap gede. Bagaimana? Kuntilanak kayak binaragawan, badannya tegap gede. Kuntilanak nih cewek. Tapi badannya gede Bang. Gedenya itu keker. Begitu. Bis banget ngejim kuntilanaknya. Itu yang bikin kami mau takut iya, ngakak juga iya tuh Bang. Ini mau horor komedi ini bener. Kuntilanak keker. Baru denger gue. Sumpah. Gak, kuntilanak cowok oke lah ada. Ini kuntilanak cewek keker ya kan. Karena kuntilanak yang di mana-mana kan identik pasti perempuan ya.
nggak ada laki-laki. Kalau laki-laki bencong dong kayak gitu ya. Nah ini bener-bener keker tinggi banget bang. Nggak nanya mbak nge-gym di mana mbak gitu enggak? Nah itu dia. Pas lagi ngeliat itu pada berlarian, teman-teman udah pada berteriakan bang kan. Wah, pada ketakutan. Nah ada yang udah hilang akal lah sampai jatuh-jatuh apa gini, ditarikin semua daripada ngapain di situ sampai pingsan anak orang, ya kan? Ditarikin kan, udah ayo cepetan gitu. Berarti pada ngeliat semua itu ya? Ngelihat semua, bukan 1-2 orang, tapi semua ngelihat. Lari-lari kan, udah sampai tangga darurat, baru balik lagi akalnya. Lari kami lepas sepatu semua, udah duduk sampai bawah. Semuanya ngelihat itu. Semua ngelihat. Gimana gede, keker, terus pakai tinggi. Nggak bisa tahu keker itu kan gimana, dia dressan kan? Iya dress. Terus tahu kekernya itu gimana? Kan kalau misalnya perempuan kalau misalnya pakai dress ini kan menyunui gitu bawah gitu kan bang. Ini bidangnya lebar banget bang. Oh. Bidang kanan kirinya ini lebar banget bang. Makanya bang, lah ini kok kan namanya kita ngelihat semua gini kan. Ada yang merhatiin lagi, lah badannya keker banget bang, jadi kayak sispek banget ya gitu badannya. Itu anak waria ini anjir. Bener. Kalau misalnya kita ngelihat sendiri mungkin ngarang nih, ini semua ngelihat bang. Iya, pundak-pundak lanang lah ya. Oh iya. Pundak-pundak cowok ya. Mau parah lari semua kan langsung. Nah udah sampai bawah kan pada ngos-ngosan. Itu kan lantai kami kan di basement ya. Kalau misalnya anak baru itu kan enggak pakai lokernya itu khusus untuk karyawan yang udah ini apa namanya, terus lagi yang udah apa namanya tetap gitu, karyawan tetap itu di lantai 2 ada tuh gitu ruangannya. Nah ini kami di loker kami itu di basement samping musola gitu. Lari-lari kan semua. Nah udah sampai bawah ini kan itu ada satpam ya. Satpamnya juga ada yang ibu-ibu gitu kan, ada yang cewek gitu kan, ada yang cowok, ada beberapa cowok sama cewek. Yang ibu-ibu ini kan kami manggilnya kakak, soalnya kan dibilang tua nggak tua banget, masih agak-agak muda gitulah gitu. Dimarahin sama dia. Udah malam ini ribut kali kalian katanya gitu kan, orang Batak bang. Iya Medan. Ya kan. Muka-muka sangar tapi hatinya Hello Kitty semua bang, cuma ngomongnya aja agak kenceng mereka gitu. Gimana ngomelnya dia? Gitu. Itulah, udah malam ribut kali kalian, apanya kalian ini kata gitu. Kak, ya kak, ada kuntilanak di atas kak, pada gitu semua kan. Ngarang kalian kata. Betul kak, sumpah kak, main gitu kami kan. Ya udahlah, pas kami lagi ganti baju itu kan biasanya memang pulang kerja itu kan pakai seragam ya. Nggak langsung pulang gitu aja, kami ganti baju yang pakai celana ganti baju baju biasa lah gitu ya. Nah, pas kami lagi ganti baju ini ya kan, siap-siap mau pulang, kan itu satpam ada yang keliling. Nah si kakak ini keliling ngelihat ada barang kami yang ketinggal atau enggak gitu kan. Pas kami masih di situ, turunlah si kakak ini ya, satpam tadi. Kalian tadi kenapa? Katanya ngelihat apa kalian? Gitu kan. Ngelihat kuntilanak kami kak, gini segala macam, kami ceritain ya kan. Tahu kalian? Gara-gara kalian bilang kayak gitu, aku pun nengok kuntilanak katanya gitu. Oh, dia ngeliat juga ya. Tuh kan betul kami kan katanya gitu. Di mana kakak lihat? Yang di apa itu tadi aku tengok gede kali katanya. Jadi aku datangin dia katanya gitu. Terus aku bilang kayak gini, Inang ngapain lah kau di situ? Inang pulanglah kau. Aku marahin dia katanya. Kami ketawa semua bang. Yang tadinya takut kami ketawa semua bang. Pulanglah kau, ngapainnya kau di situ? Mau nakuti siapa kau katanya? Orang udah pada pulang semua. Kau mau makan pun mau makan apa? Nggak ada makanan di sini, baju semua katanya gitu. Nah si kuntilanak ini karena dia bilang kayak gitu, cekikikan bang. Oh ketawa. Ketawa dia katanya. Tapi entah kenapa memang kuat banget mentalnya. Si kakak ini kuat banget mentalnya kan. Sampai berani-beranian ngomong sama kuntilanak. Kalau kita makan agak ogah-ogah gimana, ngeliat aja takut ya, lari. Dia gitu. Nah berarti suara yang kami dengar itu dari dia mungkin ya, yang di ruangan apa itu, di ruang kasar. Tapi suaranya suara ketawa cewek kan? Apa suara ketawa ayam gitu? Iya, suara kayak suara ayam. Lengkingnya kayak suara
ayam itu cak kayak gitu kalau Nah, anak memang ayam gitu kan. Kalau waria juga kan suaranya agak gini. ngelantai gitu. Suaranya Heeh. Nah saat itu kayak gitulah yang didengarkan benar fix sudah. Enggak anak waria. anak waria, kuntilanak waria Iya, itu benar. baru denger lagi. Nah pas lagi kami cerita itu, kan kami ngakak semua tuh ya di bawah itu di basement itu. Ada yang ikutan ketawa juga bang. Nah ini benar-benar suara kuntilanak nih. Kalau suara kuntilanak yang serem gimana sih kita tahu ya? Hihihi gitu Ini kan. beneran ini cewek. Nah ini beneran gitu kan. Kami weh ada yang ikutan ada yang ikutan gitu kan. Jadi kata si kakak ini ya kan, udah biarkan aja, paling dengar dia saudara jadi ceritain kata gitu. Jadi dia ngomong lagi, teriak lagi ya kan, udah pulang kau, kami mau tutup ini, jangan gara-gara kau nggak jadi pulang kami katanya gitu kan. Udah dibilangin kayak gitu nggak ada suara lagi bang. Nah siap-siap lah kami pulang. Jadi akhirnya kan pulang semua kan. Pulang dicek dompet HP ada semua, udah pulang. Besokannya kedapetan di kasa berapa ya? Masih dapat fashion juga, tapi di lantai 2 saat itu deket-deket sama kantor. Nah pas lagi di kantor ini kan itu memang bagian fashion nih gitu. Nah itu kan ada ruang ganti kan bang. Ada ruang ganti, ada beberapa ruang ganti berjejer. Nah di dalam ruang ganti itu, setiap ruang ganti kan dilengkapi sama kaca gede. Kalau misalnya ada yang ganti baju atau apa kan pasti kita ngecek lagi itu barang yang ada di bawah dia itu dibawa balik enggak? Kan? Itu kan sebenarnya tugas SPG ya untuk ngecek barang lagi. Tapi kami kasir kebagian untuk ngecek juga. Karena kalau misalnya ada barang hilang, itu kan kami yang ganti gitu. Nah jadi gantian lah kami ngecek gitu ya kan, gantian untuk ngecek ruangan itu. Itu kan masih pagi tuh bang, masih pagi, masih disapu-sapuin tuh kan. Sekalian ngapain make up nih, benerin make up gitu. Oh nggak ada, belum ada apa kok gitu kan, ada pembeli. Jadi benerin make up tuh di situ. Ada suara gitu kan, kayak ada suara hi gitu kan, kayak suara orang kayak manggil-manggil gitu kan. Hey gitu. Ngeliat ke belakang, selingang nggak ada. Oh mungkin apa gitu ya. Nah pas lagi balik badan kayak gini bang, ini muka kita nih, seharusnya pantulan kan kita ya. Di samping ada orang bang, ikutan ngaca bang ini. Pas di samping kita, kaget kan ngelihat ada bayangan itu, gini langsung. Pas lihat gini nggak ada orang. Balik badan lagi kan, salah ini gitu kan. Balik badan lagi, pas lagi balik badan, itu bayangan kita, pantulan bayangan kita. Kita lagi biasa gini, ya senyum gini. Kabur langsung di situ bang, lari-lari beneran. Iya aku nggak mau lah weh, udah sampai sini kan, lari-lari langsung. Weh aku nggak mau lah weh, udah sini kalian nanti yang jagain apa ngecek, gituin sama teman. Kenapa kau? Nggak, nanti kalian yang ngecek lah, aku nggak mau. Gituin, tapi nggak dibilang sama kawan, gitu kan. Takutnya nanti malah nggak mau ngecek mereka, gitu kan. Pokoknya udahlah, ada aja lah, digituin sama kawan. Jam buka ya kan, ada customer segala macam, udah berapa kali ada pembayaran, ada yang beli tas entah beli sepatu ya saat itu. SPG datang kan, SPG ini si Yuni teman. Nah dia cuma ngasih barang ya kan, itu kan nanti tanda tangan siapa yang terima, nanti dimasukin ke box itu gitu kan. Karena belum ada pembeli lagi, dia nongkrong nih sama kami lagi cerita nih, nanya sama dia. Yun, selama di sini nggak serem kau? Gitu. Kenapa emangnya? Enggak, tadi aku gini loh, kayaknya ini agak horor juga lah, lantai 2 ini. Gitu. Kenapa Pit? Katanya. Mas, aku tadi kan lagi ini ke kaca, melihat ini, diceritain lah sama dia. Nah, dia langsung gini juga. Sebenarnya aku juga semalam ini loh, katanya. Ada kejadian loh. Apa? Pada kepo nih semua kan. Apa gitu. Masa aku kan itu aku lagi nyapu-nyapu katanya. Nyapu-nyapu area deket situ juga. Nyapu. Ada anak-anak ketawa-ketawa, Cekiki kan ngeliat aku. Terus setiap aku lihat gini, sembunyi dia, kayak seneng gitu ngajak main katanya. Ya karena aku suka anak-anak, ya aku biarkan, aku senyumin kata gitu. Kan aku lagi nyapu nih kata gitu. Nah, selesai nyapu, ditaruhnya di samping, dia datangin anak itulah katanya kan. Ngapain Dek?
main sama siapa? Dibilang gitu. Karena takutnya kan terpisah sama orang tuanya atau gimana gitu. Didatangin sama dia pas lagi itu sambil ngomong gitu. Tapi di ruangan itu pas dia lihat gini nggak ada orangnya bang. Anak-anak itu tadi ngilang. Oh. Ngilang. Langsung di situ kan udah nggak enak rasa dia gitu kan. Udah balik kayak gini kan. Jadi celingak-celingak gini. Temannya negor. Kok nyari apa? Kok tadi nggak ngelihat ada anak-anak lewat sini? Anak-anak gimana? Tadi ada anak-anak loh di sini. Takutnya kepisah sama emaknya, kata dia gitu. Boneng, mana ada ini anak-anak? Kita belum buka, kata dia gitu langsung kan. Di situ baru sadar. Oh iya, ini masih jam pagi. Kalau pagi belum dibuka rolling door-nya mana mungkin ada customer kan gitu kan. Apalagi anak-anak. Iya, apalagi anak-anak sendirian nggak mungkin kan gitu. Nah situ baru ngeh dia. Nah udah cerita gitu kan. Kami balik kerja lagi karena kan kalau misalnya ada customer nggak mungkin kita cerita terus kan gitu. Kerja lagi ke area masing-masing lagi gitu. Kerja malam lah gitu. Pas mau tutup lagi nih, kami ngitung-ngitung uang. Di kasa itu kami lagi ngitung-ngitung uang. Mau ngangkut biasa kayak ngangkut biasa. Periksa sana periksa sini nyapuin. Pas lagi nyapuin, teman-teman tiba-tiba menjerit gitu kan. Gitu ya. Kaget gitu. Apa kau? Katanya. Salah lihat aku ya? Katanya. Apa? Kami bilang. Aku tadi ngeliat tadi ada tangan di sini loh. Katanya. Logika aja bang, itu mesin kasir, tempat nyimpan duit. Masa katanya ada tangan begini? Katanya. Dan itu arahnya dari belakang kasir. Dari kan ini mesin duitnya tuh. Nah di dalamnya gini katanya gitu. Lagi megangin uang. Halo kau, kami bilang gitu. Enggak lo betul sumpah lo gitu. Jadi dibilang nggak baca doa mungkin kok tadi ya gituin iniin aja lah kan dia ajak main aja lah kan nggak baca doa kau kalau nggak ini panik dia pasti kan nggak sumpah lo semua udah kumpulin kami bilang gitu. Nah biar dia nggak kepikiran atau apa nyanyi lah kami ya kan sambil bersihin itu nyanyi apa itu satpam sekalian lewat ya kan aman deh aman kami bilang aman aja kami bilang. Setoran lagi. Pas setoran ini, Bu Sherly bilang kayak gini. Nak, kalian kalau selama kerja di sini, jangan lupa doa ya, katanya gitu. Kita memang pasti sibuk kerja, tapi jangan lupa doa. Mau apapun agama kalian, doa itu nomor 1, katanya gitu. Ya Bu, kami iyain aja. Cuma rupanya kata si Bu Sherly ini, waktu dia lagi di kasa ini, gitu kan, di kantor kasa ini, dia selalu ngedengernya itu entah suara kuntilanak atau apa nggak tahu lah kami ya. Cuma kalau kata seniornya gitu katanya dia ngedenger terus sampai dia hampir kesurupan. Oh. Dia ini tipe orang yang hampir yang mudah masuk gitu ya kan. Makanya kalau misalnya doa lah apapun agama kalian doa nomor 1 kata dia gitu. Yaudahlah. Padahal itu kami pas bulan puasa loh bang, tapi ada aja ininya kan sebelum bulan puasa tuh ya belum masuk bulan puasa kami masuknya ya gitu, karena kan pas bulan puasa itu pasti lebih rame lagi gitu. Nah udah selesai balik lagi itu yang tempat tadi ada kuntilanak gede itu kami perhatiin bang muncul lagi nggak dari situ agak-agak serem kan gini. Udahlah diliatin nggak ada aman. Nah turun tuh kami pegang-pegangan tangan ini ya kan nggak ada yang mau lihat kanan kiri turun dah di lantai 1 ini lagi dek gitu ya kok manggil aku begitu kan ke kawan enggak ada manggil kata gitu kan itu suara dek katanya tolong dulu katanya kan suaranya kayak nenek bang ya kan? Ini kayaknya ada customer yang nyasar atau apa ini udah malam loh kayak gitu kan dilihat memang tolong dulu katanya lembut banget suaranya bang tolong dulu kami kan celingak dari mana lah si bodoh ini mau aja temen ini malah periksa. Oke. Nah jadi tiba-tiba ngomong sendiri bang kita Opung ngapain di sini, Pung? Opung nyasar, Pung, katanya. Kami yang lihat kan, sama siapa dia, weh?
Weh, ngomong sama siapa? Kami iniin, diam dulu kan. Ngomong dia bang, bener-bener. Oh dari sini Pung, ini kalau itu udah ditutup Pung, ya nanti Opung turun dari sini aja ya Pung sama kami ya Pung, katanya gitu bang. Kayak nuntun orang dia bang. Pelan-pelan Pung, ayo Pung sama aku Pung, katanya. Biar ku tolongin Opung sampai depan sana ya. Tahu Opung kalau dari sini jalannya Pung. Kami menggeser semua bang. Takut, ngikutin dia aja, perhatiin dia aja. Cerita terus dia bang. Sambil ketawa-ketawa, iya Pung, kata, iya Pung, makasih ya Pung ya, kata gitu. Iya Pung, nanti aku ini gini. Lo temen gak ada yang ngingetin? Gak ada, udahlah, udah apa ya kan, hati-hati ya Pung ya, hati-hati, gitu-gitu dia bang. Satpam aja heran bang, ngelihat dia dada-dada gitu, karena dia dada-dada nggak ada orangnya, jadi semua karyawan juga ngeliatin dong, ya kan? Jadi udah apa, balik dia kan sambil senyum-senyum, kami giniin gak? Kok sadar, kok ngomong sama siapa? Apa? Kata gitu. Sini kok, sini. Kami bilang, kok tadi ngomong sama siapa? Sama Opung itu tadi nyasar dia, kata gitu. Tadi katanya nungguin anaknya. Nungguin anaknya gimana? Iya, tadi katanya kan dia ke kamar mandi, rupanya anaknya nggak ada. Nyasar dia, jadi kawan dia nanya pintu keluar kemana. Katanya gitu. Serius kau? Iya, kata gitu. Kayak mana Opung itu? Ya udah tua lah, namanya juga Opung, kata dia gitu kan. Jadi gini, sini, kasih tahu ya. Kok tadi ngomong sendirian? Kami bilang, enggak loh, aku ngeliat sendirian, begitu. Enggak ada siapa-siapa. Dia langsung ini kan, ternyata temen pas dia ngomong-ngomong sendirian itu ada yang ngerekam bang. Oh, Direkam sama temen. Satpam pun bilang kan, Dek, kau sambat kali kau Dek, katanya. Gak ada kau sama siapa-siapa tuh. Dengar kau kan, katakan. Aku nganterin Opung lo sumpah. Jadi kawan yang yang ngerekam tadi, sini kok. Kau tengok ini ya. Kau tengok sama siapa kau ngomong, kata gitu. Diliatin. Tahu dia itu, weh, katanya. Ketakutan dia nangis, pingsan. Oh. Yang tadinya kami mau pulang langsung kan nggak bisa, nggak mungkin pulang ninggalin dia kan. Disadar-sadarkan ini segala macem. Bangun kayak orang lain, linglung dia bang, nangis. Kami khawatir lah bang kalau misal pulang dia sendirian atau gimana. Alhasil kami teleponin keluarganya, suruh jemput. Nah dijemput lah, udah agak nunggu lama ya kan, disuruh istighfar lah kan. Udah suruh istighfar, baca-baca, takutnya dia malah kesambet bener kan. Nah akhirnya udah 1 jaman juga, datanglah keluarganya, jemput dia. Kami ceritain kan. Dia tadi begini. Kata keluarganya udah biasa dia kayak gitu. Jadi ya udahlah, pulang lah. Nah pas masuk itu kan, itu masih pagi tuh kan. Kami kan itu masih di ruang karyawan lah. Masih makeup kan kami bang. Itu ruang karyawan itu tempat makeup seharusnya terang ya. Redup lampunya. Remang-remang. Jadi kami kan kalau misalnya mau makeup itu kan harus pakai senter atau gitu kan, nambah lampu itu harus ditambah lagi bang gitu, lampu 1 lampu 2 gitu kan. Nah ini gara-gara lampu yang satunya mati jadi kan agak remang-remang gitu, pakai senter lah kami. Pas lagi senteran gini bang, make upan temen-temen itu di belakang dia ada yang ikutan make up bang, tapi kaki nggak ada bang. Kami kira kan tadinya karyawan juga bang, karena pakai seragam juga bang. Cantik orangnya. Lah kami kira pun SPG kan jadinya. Tapi yang anehnya gini bang, berdiri dia gini, make upan kayak orang biasa loh bang. Kakinya enggak ada, dari dengkul ke bawah itu enggak ada bang. Ngambang gitu aja kan. Gini-gini kami. Ini kan. Senggol-senggolan, ya kan. Ini sama si Sinta lagi, emang sering kedapetan sama dia terus nih, satu sip sama dia terus gitu kan. Senggol-senggol, sin. Kata dia lagi pakai halis yang marah-marah dia kan, kalau di ini kan pasti mencong kan gitu. Dia, apa katanya? Sin, tengok, sin, kan. Apa katanya gitu. Itu karyawan atau bukan itu gitu kan. Apa? Coba lihat sini, lihat kau sini. Gitu. Yang di samping kakak itu manusia atau bukan ya? Dia merhatiin, nggak ada kakinya boneng katanya. Kami langsung keluar, nggak bilang sama yang di samping dia itu, langsung lari keluar ya kan.
langsung, udah ayo kan begitu. Ayo, lari kami langsung bang. Dari situ bang. Dia make up ngapain waktu itu? Si sosok itu ngapain make up ya? Ikutan make up? Lagi pakai bedak saat itu. Kalau kami kira kalau perkiraan ya, dia mungkin merasa dirinya itu kerja di situ juga gitu. Karena seragamnya seragam kerja kami. Tapi ini apa namanya? Bener-bener gimana ya bilangnya ya? Kayak orang mau siap-siap mau kerja gitu bang. Nggak ada yang aneh berarti ya? Nggak ada. Kayak bener-bener kayak orang ya, Mbak? Bener-bener kayak orang. Tapi yang bikin anehnya itu dari dengkul ke bawah itu nggak ada kaki. Cuman itu doang ya? Singkat cerita, masuklah bulan puasa bang. Nah bulan puasa ini kan sering midnight gitu. Jadi kan semua karyawan itu diwajibkan pulang jam 11 malam. Karena toko itu tutupnya sampai jam 11 gitu kan. Pas bulan puasa? Iya, lebih lama gitu. Kalau misalnya setiap ada midnight, itu jam 11 kami tutup. Kalau hari-hari biasa, kami tutup jam setengah 10. Otomatis kan kasir ini pulang juga lebih lama kan bang, sampai jam 1-an kan bang gitu. Oke, masuklah bulan puasa. Bulan puasa lagi rame-ramenya tuh ya kan. Kami nikmatin aja bang kerja di situ. Nikmatin. Udah bulan puasa. Begitu buka titip-titipan titip-titipan buka puasaan gitu. Nah, memang saat itu ada bagian yang kami yang nggak puasa kan siang itu. Jadi pas istirahat otomatis nggak makan dong, ya kan? Nah saat itu masuk pagi istirahat berarti jam 2 kan, nggak makan. Kami ngumpul lah di musola. Musola itu kan di basement. Musola sampingnya tempat karyawan yang anak-anak baru. Kami tiduran semua di musola itu. Sempat kami foto di situ memang gitu. Capek kali nggak makan dan segala macam. Nah, karena nggak ada makan atau apa kan boring juga ya istirahat apa gitu. Kami cerita-cerita lah sama teman di musola itu sambil tidur-tiduran. Nah, cerita-cerita pokoknya asik-asikan lah gitu. Foto ya foto untuk kenang-kenangan. Fotolah kami. Nah itu kan ada berlima, senior 2, yang junioren 3. Ingat banget itu, kalau yang senior pakai seragamnya itu kan yang kayak dress itu ya sampai dengkul. Nah kami yang kasir, dia kayak kemeja tapi tetap warna orange juga, pakai rok selutut warna hitam. Itu jadi beda yang membedakan karyawan SPG sama kasir kayak gitulah gitu kan. Berfotolah kami, musola loh bang, ada yang ikutan. Kami berlima duduk. Aku sendirian nih sama kawan, sama Sitri. Deretan temen kan. Nambah 2 orang. Gak tahu siapa. Mukanya muka siapa? Kalau dibilang muka siapa, kami nggak ada yang kenal bang. Tapi pakai seragam. Seragam. Nambah 2 di belakang sambil begini. Senyum. Pucat tapi. Itu padahal kita berkali-kali foto loh bang. Berkali-kali foto. Nah di salah satu fotonya itu nambah. Oh cuma 1 foto doang yang nambah? Iya gitu. Yang lain normal 5? Normal. Yang tapi 1 foto doang yang nambah? Ada 2 sih sebenarnya yang janggal bang. Yang 1 nambah 2 orang. Yang 1 lagi ada asap. Padahal kan di musola nggak ada yang ngerokok. Kan AC. Ya kan? Nggak ada asap, ada asap, tapi asapnya itu kan kalau misalnya asap kan biasanya kita nyebar gitu ya. Asapnya gumpal bang. Jadi kalau kita ngerokok, bapak-bapak nih ngerokok, tak digituin kan ngumpal-ngumpal gitu kan bang. Kayak gitu asapnya itu. Jadi terus dibilang temen kan, weh ini ada nambah weh katanya. Hah mana? Lihat-lihatan bang, foto bener nambah bang. Jam masuk, udah ke kasar masing-masing, heboh kami di situ bang, ngomong sama teman, ya kan, weh ini kami tadi berfoto loh ya di sini, apa gitu kan, tapi kami nggak berani ngumpul bang, karena kan di CCTV, ya kan, jadi ngomong itu antara ini aja gitu kan, ini kasar masing-masing gitu di stand masing-masing jadinya. Berarti ngomongnya saut-sautan, iya bener kayak gitu tuh bang. Saut-sautan kayak gitu bang. Suaranya gede-gede banget lah situ. Iya. Nah ceritalah kami tuh sama mereka ya kan. Kami tadi berfoto ada ini penampakan lagi nih segala macem gitu.
hah serius? Kata, nanti kau pulang kita kasih tahu ya fotonya yang mana, foto yang mana. Kata gitu. Udah sibuk sendiri kan, kerjalah kayak biasa kami kerja ya kan. Akhirnya buka puasa gitu kan. Yang buka puasa itu kami kan biasanya yang pulang sore itu nggak langsung pulang bang. Seharusnya kalau udah jam pulang kerja itu, yaudah pulanglah capek gitu kan. Kami enggak bang, nongkrong di situ bang. Nongkrong bang, sering sama satpam ya. Gini kekeluarganya ketat lah gitu ya bang, biarpun kami baru kenal gitu kan. Ngobrol-ngobrol lah di tempat satpam itu. Cerita-cerita kami ya kan. Bang, ini bang, kami foto tadi di sini. Masa? Iya. Hati-hatilah kalian ya, ikuti kalian. Oh, janganlah gitu. Dah cerita-cerita habis gitu kan. Seru-seruan lah sama mereka ini. Rupanya besokannya bang nih, dapat kasa 2 lagi nih bang. Lagi ini biasa aktivitas itu kan masih masuk pagi ya. Lagi ini bang, lagi pembayaran, lagi ngantri pembayaran. Kan ada operator yang bilang, ayo diserbu bajunya masih banyak ibu-ibu ini jangan lagi diskon gitu kan. Asik-asik. Biasanya itu kan si hostnya ini ada ini kan, biasanya sama temen tuh, sama temennya gitu. Host ya? Hostnya gitu, adminnya gitu kan, operatornya. Biasanya berdua kan. Ini dia sendirian nih. Kan itu ada ruang ini kan, di bawah tangga selain kasa itu kan ada ini juga bang, resepsionis yang tempat CCTV. Kalau di bawah kan satpam untuk karyawan kan gitu. Nah ini yang CCTV sekalian yang ngamanin area. Itu kan kelihatan CCTV semua kan dari situ. Nah dia lagi sibuk-sibuknya meramaikan acara apanya di situ gitu kan. Dia kan keliling tuh bang, keliling ke lantai 1, ke lantai 3, kemana gitu kan. Lagi dia ngobrol gitu bang, ada suara bang dari mic 2. Dia kan mic 1, mic 2. Ada suara dari mic 2, ada yang ikutan nyanyi bang. Jadi kan dia lagi cerita nih, masih ada di sini ibu-ibu, ayo diserbu katanya gitu kan, lagi mempromosikan. Dari mic 1 lagi ada yang nyanyi bang. Nyanyi bang gitu. Entah nyanyi apa saat itu ya, tapi halus banget suaranya. Gitu-gitu kan. Jadi wah, yuk kita ada yang nyanyi katanya gitu-gitu langsung kan. Ayo kita ramaikan acaranya nih gini kata. Kebetulan lagi siang merono kata. Ayo selnya lebih banyak gitu kan. Ikutan nyanyi juga kita kata gitu. Rupanya dia gini kan langsung, ini 2 siapa yang mega sih? Mic 2 siapa? Kata gitu kan. Kecarian kami kan mic 2 siapa nih gitu. Rupanya kecarian. Mic 2 rupanya ada di tempat resepsionis. Gak ada yang nyentuh. Itu langsung gini kan. Si satpamnya, ini mic 2. Katanya gitu kan sambil ini gerakan bibir gitu ya bang. Gitu langsung kan. Ayo kita gitu-gitu tetap ngoceh juga kakak ini kan. Matikan katanya matikan ya gitu kan. Dicabut lah sama si satpam ini. Suaranya masih ada bang. Nyanyi juga, nggak tahu nyanyi apa. Kedengeran satu gedung itu bang. Langsung kan didatangin sama si operatornya ini ya kan. Dimatikan. Alhasil dari saat itu dia pun baik, saya akan kembali lagi setelah sekian ini ya, gini gitu kan. Udah dikencengin musiknya kan. Dia dicabutin sama dia. Yang mic-nya ini dicabutin sama dia. Nah pas lihat CCTV, itu kan CCTV ada di berbagai sudut kan, ya, sudut. Pas dilihat di bagian sudut resepsionis, itu mic yang tadi saat ada yang nyanyi itu naik turun bang. Kelihatan di CCTV. Bener-bener. Ini kan si si satpamnya, ya kan security-nya. Dia kan di sampingnya, si mic itu di sampingnya, tapi agak bergelakang. Jadi kan dia nggak tahu. Ketahuan dari CCTV itu bang. Lagi kayak gini, lagi naik turun. Ini kayak kita lagi mainin mic gini naik turun gini bang. Bukan, ini. Langsung lah, kan tersebar di antara semua karyawan, gitu kan. Jadi banyak lah bang kerjaan-kerjaan di situ. Tapi itu mic pertama kali diambil si satpam kan nggak tahu ya mati apa nyala ya. Cuman pas disuruh cabut aja gitu kabelnya. Waktu diambil sama si satpam nyala. Oh nyala memang. Nyala. Tapi nggak ada orang. Si satpam itu sendirian lagi mantau CCTV. Kami kan hadap-hadapan nih. Kasa 2 ini kan hadap-hadapan sama si satpam. Kosong, nggak ada, cuma sendirian doang. Dia lagi fokus lagi ke ininya gitu. Layar.
periksain gitu. Takutnya ada maling atau apa kan gitu kan, banyak ini customer yang suka nyelinapin barang kan gitu. Tapi kalau setiap ada yang nyelinapin gitu, pasti musik berganti, Bang. Yang tadinya lagi mutar lagu tema Ramadan, tiba-tiba aku adalah lelaki. Nah itu kami kalau misal udah terputar musik itu, Bang, berarti ada yang nyolong. Oh, itu kodenya? Kodenya. Wah, mantap. Itu kodenya. Hey, kamu maling. Maling gitu kan. Langsung, wah ada maling nih gitu kan. Dari situ, Bang, taunya. Oh gitu. Baru tahu gua anjir. Oh, setiap tempat ada kodenya masing-masing ya. Kodenya masing-masing. Oh, ada yang langsung alarm atau apa gitu kan. Saat itu kami itu lagunya. Kan aku adalah kita. Udah ada maling, langsung dikelilingin tuh. Di lantai berapa dilihat tuh dari dari layar. Keren juga ya kode-kodenya. Kode-kodenya langsung gitu. Jadi oke lah kan. Udah diliatin kayak gitu, udah nyebar tuh kan di apanya. Udah singkat cerita, udah mulai mau ini kan udah mau mulai lebaran. Di situ kami lagi sibuk-sibuknya memang, Bang. Biasalah mendekatin lebaran kan makin banyak orang yang beli gitu kan, Bang. Iya, orang belanja. Makin membludak. Baru THR. Nah, pas lagi kami itu nambah kasa lagi kan, Bang. Yang tadinya kasa 2 itu cuma 3 kasir. Nambah lah, jadi berantai gitu, banyak gitu kan, ditambah. Setiap kasa semua ditambah, karena kan pasti bakalan membludak. Mendekati lebaran. Nah, kalau misalnya di kasa bazar, itu kan memang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 5 berderet nih, hadap-hadapan begini kan lorong-lorongnya. Nah, ini nanti ditambahinnya sebelah sini. Itu kan time zone. Dapatlah saat ini di bazar. Di bazar 1 gitu kan. Bazar 1, bazar 2, bazar 3 gitu. Nah, bazar 1 itu deket sama permainan yang ini, basket, Bang. Ya. Nah, yang basket itu kan kalau misalnya yang lempar-lempar dua. Nah, lagi pembayaran. Aneh loh, Bang, lagi rame, Bang. Lagi pembayaran. Bisa bola tiba-tiba celening, bunyi-bunyi, Bang. Bunyi kayak dilemparin orang. Ngelihat lah ya kan. Oh, masih ada main. Kan ketutup sama ini ya, sama orang yang ngantri gitu kan. Dikira ini orang juga yang main gitu kan. Lagi rame-ramenya tuh. Banyak anak-anak main di time zone itu. Dah, bayar. Tinggal 1 nih customer, ya kan. Bayarlah. Saat itu memang pembayaran pakai kartu. Ingat banget, pakai kartu. Berarti kalau misalnya pakai kartu kan agak lama lagi kan. Masukkan kartunya di segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi nge-scan-nya 2 kali harus void kan gitu. Diiniin lah, lagi bayar kartu, tak, dia kan nunggu. Nah, ini kami lagi ngambil mesin edisi. Nih kan, aku ngambil mesin edisi lah, dimasukin. Dia gini, Kak, kita gitu isi customer ini. Kak, bisa cepetan gak, Kak? Oh, iya bentar ya, Bu ya. Iya, Kak, buruan ya, Kak ya. Dia nggak ngomong, tapi muka pucat banget. Rupanya udah bayar, dia langsung lari. Jadi gini kami bilang, kenapa Kakak itu? Nggak tahu. Kami bilang gitu. Rupanya selama dia pembayaran itu, yang waktu aku ngambil kasir edisi, dia ngeliat itu bola lompat-lompat sendiri, Bang, sampai Kakak itu lari. Ternyata itu bola lompat-lompat sendiri. Dari situlah, ya Allah, dari situ ketahuan kenapa dia ini gitu kan, setakut itu sampai lari. Nah, sampailah kami malam takbiran gitu. Agak sedih di situ ya, Bang, karena kan memang udah mulai hari terakhir ya gitu. Hari terakhir karena selesai lebaran kami kan udah nggak kerja lagi karena kan event. Kan kami cuma panggilan aja, karyawan sementara gitu. Sedih lah, dia bilang kan, lagi ngumpul tuh sama teman-teman, lagi dengerin takbiran gitu kan. Nah, setelah itu kan udah lebaran, kami nggak kerja lagi, udah habis masa kontraknya. Oh, lanjut. Oh, sayang banget ya. Nah, itu pengalaman di sana, Bang. Selama di sana memang ada lucunya iya, ada horornya iya. Kalau bilang capek kerja ya pasti capek, namanya kerja kan nggak ada yang ini, tapi kami nikmatin aja. Apalagi kan memang pengalaman gitu kan, punya teman-teman baru gitu. Tapi memang itu Dep Store-nya itu berapa lantai total? 3 lantai ya? 3 lantai. Yang nggak gede nggak kecil lah. Sedang lah gitu, tapi memang ramai pengunjung. Kalau nanti bakal kerja kasir lagi masih mau? Masih mau, tapi lihat-lihat tempat dulu dah. Ya. Ya, kalau kerjaan kita kan nggak bisa pilih ya, Bang ya.
aku maunya kerja di sana bisa begini. Nggak bisa kita nentukan begitu. Karena kan kita kan kerja untuk ini ya gitu, nggak bisa seenak jidat kita gitu. Pasti mereka yang nentukan gitu, dari atasan yang nentukan kamu di bagian ini gitu. Nggak bisa kita yang milih gitu. Kalau misalnya kita yang milih, mendingan kita yang buka departemen store sendiri ya gitu. Dan ini udah clear ya, udah ceritain semua dari POV-nya Vivi, dari teman-teman yang lain, dan udah sampai selesai tuh, sampai selesai kerja ya kan, dan clear ya berarti ya. Tapi kalau dari teman-teman yang lain juga udah nggak ada yang lupa ya, maksudnya udah diceritain semua. Dari security ada pernah nanya-nanya nggak? Security kan biasanya banyak loh. Kalau security memang mereka mah sering bang lihat. Ada ini nggak? Ingat? Ada cerita nggak gitu ya dari mereka? Yang paling serem aja ada nggak yang Kak Vivi inget? Kalau misalnya dari security memang ada. Beberapa dari security itu kan memang mereka sip-sipan juga, tapi mereka kan biasanya 3 sip. Karena ada yang berjaga untuk malam kan keliling. Nah pas yang keliling ini bang, memang sering katanya di kamar mandi sering ada kayak suara orang. Suara gitu berarti. Iya, sering kadang ada yang ini suara kloset nyala sendiri. Kadang di koridor yang baju-baju itu sering ini lalu lalang orang padahal nggak ada gitu. Mereka cerita begitu. Sering bang, banyak penampakan, tapi memang namanya security harus kuat mental ya. Salah satunya kayak si kakak itu, kuntilanak aja diajak ngomong kan kayak gitu. Nah harus kayak gitu mereka. Oke Kak Vivi, ini thank you banget ya udah nyeritain semuanya sama teman-teman dan sama aku juga, makasih banget. Pokoknya lancar terus semuanya, urusan-urusannya dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya nih, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, mau ngingetin lagi buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Di situ ada link di bio-nya ya, tinggal diklik aja. Ya, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Vivi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.